Sekarang ini, kehidupan benar-benar telah menarik seorang anak dari tempat bermain, membawakan nampan berisi harapan, lalu dibiarkan begitu saja. Saat aku bertanya untuk apa, dia bilang itu untuk aku. Bagaimana cara menikmati harapan kalau tanpa restumu di sisiku? Kataku saat itu sambil mengusap rambutnya. Yang kuusap rambutnya, yang runtuh air matanya. Katanya, anakku sudah bukan anak-anak. Ia besar dan sangat gagah dalam perjalanan, termasuk ketika meninggalkanku sendirian di rumah. Dalam genggamanku, dulu ia pernah menangisi kepergian balonnya ke udara. Dan sekarang, dalam genggamannya ia menangisi kepergianku. Kataku, kau harus kuat. Rumah ini masih menjadi tempat nyaman untuk pulang. Menjadi dewasa bukan alasanku untuk pergi di bawah mimpi. Dewasaku adalah tentangmu, membuatmu tersenyum di masa senja, dan duduk manis di depan teras dengan teh hangatmu. Katamu dulu, aku ini tangguh, anak kecil yang paling pintar di kelasnya, yang selalu kau lihat hasil lukisanku. Walaupun buruk, menurutmu semua hasil karyaku adalah yang terbaik. Katamu dulu, aku disuruh cepat besar. Di ceritamu, menjadi dewasa itu menyenangkan. Di saat aku bisa memilih semua yang aku sukai, saat semua orang bisa menaruh harap di aku, nyatanya aku tidak suka tumbuh menjadi besar. Di ceritaku menjadi dewasa tidak seramah di ceritamu, dan tidak semudah itu menentukan pilihan. Karena yang aku sukai belum tentu mau untuk aku sukai. Tapi benar, perihal semua orang bisa dengan mudahnya menaruh harap di pundakku. Tolong, saya masih manusia. Harapannya diturunkan perlahan. Hanya ibuku yang berhak menaruh harap di pundakku, dan hanya ibuku yang berhak atas aku. Karena dulu, di peluknya semua masalahku bisa hilang. Bersama tawa anak kecil ia pernah berkata, "Iya, itu anak saya yang paling lucu." Dan saat itu yang kulihat hanya senyum ibuku dari kejauhan, melambaikan tangan seperti akan kehilanganku dalam sehari. Aku pernah berjalan berdua dengannya, tapi aku masih bingung kenapa saat itu tas ranselku bisa ada di pundaknya. Lalu aku sibuk berlarian tanpa kenal lelah, dan ternyata ibuku kuat. Dulu ia selalu berkata, "Anak baik lekas dewasa, lekas bahagiakan aku." Perlahan waktu menjawabnya, "Bu, ibuku tadi dibawa menua oleh waktu, sedang anakmu masih terdiam merenung tanpa daya." Seolah aku ingin berkata, lalu harus apa lagi yang aku perbuat? Rangkaian kegagalan tidak semudah yang diceritamu. Katamu, kau akan baik-baik saja saat ku tinggal pergi. Buktinya suara tangismu terdengar sejauh ini.
Ibuku berbohong. Dia sedang tidak baik. Dia sedang merindukan anaknya. Dan ternyata ia tidak pernah rela atas kepergianku. Bu, pergiku karena mimpi. Ada hal besar yang harus kusuguhkan di masa tuamu. Bukan tentang harta. Semua ini tentang pencapaian. Karena aku belum cukup untuk kau banggakan. Dan aku sedang berusaha untuk itu. Pesanku hanya satu. Tolong jangan pernah berbohong perihal kesehatanmu ya. Karena aku tidak mau kehilangan matahari saat sedang kencang-kencangnya berlari.